Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Rifai dengan NPM 2001011008. Saya dari Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Ghoribah dan sujud tilawah. Ayat Ghoribah yang pertama adalah saktah. Saktah yakni berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran tanpa mengambil nafas selama 2 harokat. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang harus disaktah. Yang pertama yakni surat Al-Kahfi akhir ayat pertama, awal ayat kedua. Yang kedua adalah surat Yasin ayat 52. Yang ketiga adalah surat Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sebagai contoh, saya akan mempraktekkan membaca saktah pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi pembacaan kalla bal berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama 2 harokat, kemudian disambung dengan ayat yang selanjutnya. Yang kedua adalah imalah. Imalah yakni mengkasrohkan alif setengah ya. Contohnya dalam surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa musyaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ro itu dibaca imalah, dimiringkan ke kasroh menjadi re, majroha menjadi majreha. Yang ketiga adalah isman. Isman yaitu membentuk bibir seperti huruf waw, kemudian didengungkan pada waw tersebut. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abanna malakal ta'mauna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Jadi di situ pada kata tak mau, di situ ketika sukun itu selama disukun nunnya itu bibir membentuk huruf waw. Yang kemudian yang keempat adalah taksil. Taksil yaitu bertemunya 2 hamzah. Hamzah yang pertama dibaca jelas dan yang kedua dibaca tidak jelas. Jadi hamzah yang kedua pembacaannya diseret. Contohnya dalam surat Al-Fusilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Aha jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa sifa. Jadi pembacaannya bukan aa tapi langsung diseret, aha jami, seperti itu. Yang selanjutnya adalah nakal. Nakal yaitu memindahkan baris huruf kepada huruf mati sebelumnya dan memindahkan harokat hamzah kepada sukun berikutnya sebelumnya. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatuba fa'ulaika humuz zalimun. Jadi pembacanya bukan bu'sal ismu tetapi langsung bu'sal ismu.
Jadi itu tadi penjelasan mengenai ayat ghoribah. Yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilaksanakan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun tanda-tanda ayat sajadah seperti ini. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda dari ayat sajadah. Hukum dari sujud tilawah adalah sunnah muqaddadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Perkara yang membuat kita melakukan sujud tilawah yakni kita membaca surat sajadah, kemudian kita mendengar, dan kita mendengar baik sengaja maupun tidak sengaja orang yang membaca surat sajadah. Syarat-syarat melaksanakan sujud tilawah sama dengan seperti kita melaksanakan sholat, yakni suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuk pada waktunya. Maksudnya yakni masuk ketika sudah selesai membaca ayat sajadah baru kita melaksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan sujud tilawah karena kita tidak melengkapi syarat-syarat tersebut, dapat kita ganti dengan 4 bacaan, yakni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sujud tilawah itu dilaksanakan ada 2, ketika di luar sholat dan ketika di dalam sholat. Yang pertama ketika di luar sholat, seperti kita sedang membaca Al-Quran kemudian menemukan ayat sajadah. Nah, di situ kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Tata caranya yakni yang pertama, ketika posisi kita sedang membaca, kita duduk, maka sujudnya tidak perlu dilakukan dengan berdiri, cukup dengan sujud saja. Pertama, kita tahbiratul ihram dengan niat nawaitu sujuda tilawati sunatan lillahi ta'ala. Kemudian kita melaksanakan sujud dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, dan doa yang dianjurkan adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwaruhu wa saqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wal quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu adalah doa yang dianjurkan atau ditekankan. Untuk pelaksanaannya, silahkan simak video berikut ini. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Yang kedua adalah sujud tilawah dilaksanakan di dalam sholat. Di dalam sholat ada 2 perkara. Yang pertama ketika kita sholat sendiri, dan yang kedua sholat jamaah. Ketika kita sholat sendiri, kita mendengar orang yang membaca surat sajadah, kita tidak boleh untuk melaksanakan sujud tilawah. Namun ketika kita sholat berjamaah, itu tergantung dengan imam. Ketika imam melaksanakan sujud tilawah, maka kita wajib melaksanakan sujud tilawah. Tetapi ketika imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Ketika imam tidak melaksanakan dan kita sebagai makmum melaksanakan, maka hukumnya sholat kita menjadi batal. Untuk pelaksanaan sujud tilawah itu tidak diperlukan takbir, melainkan langsung dengan sujud tilawah
membaca bacaan sujud tilawah yang tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah dengan doa sujud tilawah yang ditekankan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu waswarahu wasaqa sam'ahu wa basyarahu bi khaulihi wal quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kita berdiri melanjutkan sholat yang tadi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku Demikianlah penjelasan mengenai ayat-ayat Horibah dan sujud tilawah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.